안녕하세요 여러분. Jurnaska Basket Seo Singgosu Huayang Hapnida. Keren sekali. Halo Bu Ari. Halo Mas Nabil. Oke teman-teman, kali ini di Jurnaska Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu Ibu Ari Laksmi yang baru pulang ya Bu? Baru pulang dari Korea nih teman-teman. Iya. Kalau teman-teman ngikutin konten jurnal Alka sebelumnya, kita udah wawancara dengan Bu Ari tentang persiapan kepergian ke sana ya Bu. Dan setelah 3 bulan nih Bu, nggak kerasa kita bertemu lagi di beda konten nih Bu. Iya, betul sekali. Nggak kerasa, Bu Ari kerasa banget. Bagaimana nih kabar Bu Ari setelah pulang dari sana yang cukup lama ya Bu, seperti jadi warga negara Korea asli sendiri? Alhamdulillah kabarnya baik, masih cinta Indonesia. Tentu saja kangen sama SMA Negeri 2 Batang, kangen sama anak-anak, juga tentunya kangen sama jurnal naskah. Saya sendiri juga kangen loh Bu. Saya terakhir ketemu Bu Ari itu waktu aku wawancara dengan Bu Ari waktu itu Bu. Oh yang waktu itu ya? Iya. Oh iya. Saya 3 bulan menunggu kabar Bu Ari dari Instagramnya Bu Ari kan. Bu Ari sering update tentang kegiatan di sana. Wah, kayaknya menarik banget nih, dan pastinya bisa panjang nih cerita yang bisa diceritain dari Bu Ari buat dari Korea nih teman-teman. Mau dibikin berapa episode emangnya? Waduh, kalau bisa semuanya bisa itu setiap hari. Iya, bagi beberapa episode bagian. ya. Oke, dong. Oke nih Bu Ari, sebelum kita cerita panjang lebar nih, mungkin Bu Ari bisa ceritain dulu nih tentang bagaimana sih Bu Ari bisa mendapatkan pertukaran guru di Korea dan persiapannya mungkin apa aja nih Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Enggak bahasa Korea, enggak bahasa Inggris Siapa ya. tahu bisa bahasa Korea kan 3 bulan belajar 3 bulan kan, ya. siapa tahu cukup. Ternyata susah ya. Oke. Baiklah, Bu Ari akan menceritakan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana Bu Ari bisa sampai ke lolos seleksi Indonesian Korean Teacher Exchange Program IKTE 2023. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sedijen GTK, Pokja Kerjasama dan Humas ya, Kemdikbud Ristek Republik Indonesia. Nah, pada awalnya sih ada informasi dari Bapak Kepala Sekolah terkait seleksi. Kemudian coba deh ya. Kemarin kan habis selesai dari bridge kan, dari Australia kan. Ini makanya masih dipakai nih ya, karena kolaboratif nih kayak gitu ya. Jadi kenapa sih kita sudah mengembangkan sayap ke dunia barat, kemudian kita akan perdalam ke dunia timur seperti itu. Kemudian ketika Bapak Kepala Sekolah memberikan informasi terkait dengan ada audisi seleksi ini, Bu Ari coba deh lihat klasifikasinya bagaimana. Kayaknya Bu Ari masuk karena bukan masuk sih, mungkin Bu Ari akan bisa memenuhi ini karena terkait dengan ini adalah duta budaya bagi bahasa Indonesia. Tahu sendiri kan Mas Nabil, kalau Bu Ari itu sukanya yang terkait dengan art kan, mau nyanyi, mau nari, mau apa, everything about art seperti Bu Ari, kalau Bu Ari ngajar juga ya teman-teman, kalau lihat itu setiap ngajar itu punya outfit yang berbeda dan khas, terlebih dari mungkin batiknya atau dari kebayanya. Waduh, kalau lihat itu kayak benar-benar fashionable banget. Thank you. Menurut itu juga cocok banget, apalagi pulang dari Korea, waduh, udah vibes-nya itu berbeda, apalagi sekarang udah dari Korea. Begitu ya. Oke, thank you. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, itu ada penghargaan yang diraih oleh Bu Ari, ada sertifikat, ada ID card juga ya selama pengasuhan. Kenapa coba? Kenapa ada di sini coba? Nanti diceritain lagi. Oke. Bakal menarik. Bakal menarik nih ceritanya. Lanjut dulu. Boleh. Habis itu ikut audisi, habis itu Bu Ari mendaftar dengan atas izin kepala sekolah, support teman-teman mendaftar, langsung ke pusat, kemudian turunlah lolos seleksi administrasi. Setelah lolos seleksi administrasi sebanyak 32 kontestan, kemudian diseleksi lagi dari 700 kalau nggak salah. 600 berapa? Sekitar 700 aplikan. Diambil 32 untuk seleksi tindak lanjut. Nah, seleksi lanjutan di Jakarta itu yang selama 3 hari yang Bu Ari nggak bisa ikut nonton itu ya, P5 drama itu. Kebetulan Bu Ari juga itu ya Bu, menjadi pengawas atau yang pembimbing saat proyek penguatan Pancasila teman-teman. Iya, jadi waktu itu Bu Ari seleksi di Jakarta. Dan kebetulan seleksinya terkait dengan wawancara, kemudian tes TOEFL, wawancara juga pakai bahasa Inggris, kemudian unjuk bakat ada di situ semua, kemudian tes psikologi.
Karena kita pemerintah mengharapkan yang akan dikirim adalah memiliki endurance, daya tahan yang bagus untuk bertahan dalam diversity seperti itu. Akhirnya setelah sekitar 2 bulan, kalau 3 bulan, 1 bulan atau 2 bulan ya Bu Ari agak lupa, akhirnya terbitlah pengumuman 8 yang akan dikirim berhasil lolos dan dikirim ke Korea selama 3 bulan. Ya itulah ceritanya bagaimana bisa sampai ke sini gitu. Dari 8 itu dari berapa itu Bu yang di Jakarta itu? Kan dari 32 diambil 8 nih. Teman Bu Ari ada 4, yang ada di Jawa Barat ada 4, kemudian Jawa Tengah ada 3 termasuk Bu Ari, dan 1 dari Jawa Timur. Jadi dapat teman Ibu, teman sejawa. Teman sejawa. Dan kita menjadi dekat dalam prosesnya. Apalagi dari 8 itu kira-kira sulit banget ya Bu, pastinya bukan seluruh Indonesia teman-teman bisa kepilih dari 8 slot yang akan diberangkatkan ke Korea. Iya. Setelah itu ada apa lagi nih Bu? Kan setelah dari Jakarta atau mungkin ada persiapan khusus lagi mungkin Bu? Iya, preparation. Kebetulan teman-teman Bu Ari yang 8 itu benar-benar mereka yang sangat bertanggung jawab ya. Karena merasa akan menjadi duta bangsa, akhirnya kita membuat schedule sendiri untuk berlatih sendiri, yaitu setiap hari Kamis kita mengadakan Zoom meeting berdelapan untuk belajar dengan mengundang alumni IKTE sebelumnya untuk berbagi pengalaman di sana, apa yang harus kita persiapkan. Kemudian salah satunya itu guru dari SD Bosowa Insani dari Bogor itu karena beliau Ibu Rahayu Sulistiani, Miss Ayu, Miss Ayu itu pintar bahasa Korea. Kemudian dia berbagi kepada kita semua, ngajari bagaimana berbahasa Korea. Setidaknya dengan bantuan Miss Ayu, dengan semangat teman-teman yang berdelapan itu, akhirnya kita bisa sedikit mengenal lebih dalam mengenai bahasa Korea. Karena mau tidak mau, karena kita akan masuk ke Korea, at least kita sedikit lah mengenal, tegur sapa seperti itu. Jadi teman-teman itu kita preparation selama sebelum ada panggilan dari Sekjen GTK itu, kita prepare dulu sendiri. Karena itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai duta bangsa yang akan dikirim ke negara yang lain. Setidaknya kita nggak totally bergantung pada pemerintah saja, tapi kita juga harus mengasah diri sendiri ya, karena kita juga punya waktu, punya sarana, yang jelas kita punya semangat untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, membawa nama bangsa Indonesia seperti itu. Gila teman-teman, persiapannya itu benar-benar panjang ya Bu. Gak cuma bahasa nih, mungkin Bu Ari bisa nunjukin salah satu bahasa Korea yang biasa Ibu ajar di sana Ibu. Sudah lupa, bukan sudah lupa, kan dekat ya, paling giting annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Kemudian kalau sama anak-anak cepet-cepet pali gitu, pali. Kemudian dongdam seperti itu. Dongdam itu apa ya? Bergurau gitu. Dongdam seperti itu. Not many things. Bu Ari, I cannot speak Korean actually. Nggak apa-apa kan campur-campur. Bu Ari nggak speak Korean, tapi at least Bu Ari belajar. Jadi kalau misalkan nanti waktu mengajar di Koreanya, jadi jam nggak apa-apa nih ceritanya, nggak apa-apa ya. Ya. Waktu mengajar di Korea, setidaknya Bu Ari menyelipkan beberapa kosakata Korea seperti menyapa, kemudian ini loh effortnya ketika mengajar di Korea. Bu Ari malamnya mempersiapkan diri, jadi mempersiapkan kira-kira kosakata apa saja yang akan saya pakai selama pembelajaran nanti, sehingga anak-anak tidak melulu mendengar bahasa Inggris, capek juga kan seperti itu. Nah kalau mereka mendengar guru asing berbicara bahasa Korea, meskipun dengan keterbatasannya mereka akan tertarik. Dan mereka juga akan berpikirkan, oh Bu Ari bilang burung Garuda, what is it in Korea? Bu Ari persiapkan malam harinya, kemudian besoknya Bu Ari akan menggunakan kata-kata itu. Jadi tetap bawa seperti ini. Kemudian, gitu ya, iya. Jadi karena seorang guru kan juga memang harus belajar ya. Jadi enggak, kita sudah paling keren sendiri, enggak. Kita tetap belajar karena masih banyak kekurangan. Salah satunya ketika kita mau prepare untuk mengajar pun, Bu Ari prepare materi apa yang buat besok. Saya ingin storytelling. Saya mau coba storytelling dalam bahasa Korea. Maka dari itu malamnya sudah bikin storytelling Korea dengan dengan sumber macam-macam kan. Akhirnya besoknya bisa storytelling in Korean seperti itu. Karena murid sendiri itu kalau lihat orang lain atau mungkin orang luar ya Bu, orang luar yang mungkin bisa menguasai bahasa sendiri atau bahasa kita itu bisa ya. Saya juga ngerasa seperti itu Bu. Kan? Kan kemarin juga ada tuh Bu, guru dari Australia juga yang Pak Marty dan Bu Leni ya. Pak Marty dan Bu Leni juga kebetulan bisa, terlebih kan Pak Martinya juga Bu, Pak Martinya juga bisa menguasai bahasa Indonesia. Jadi saya sedikit. Gimana rasanya? Seneng kan? Ya seneng Bu, rasanya beda gitu. Ya kan? Bisa orang luar bisa belajar bahasa Indonesia, terlebih kan mungkin
dari warga Koreanya mungkin seperti itu juga. Betul, itu yang Bu Ari coba rasakan seperti apa yang dirasakan Mas Nabil. Karena kita harus bisa berempati kan. Kayaknya anak-anak bakal seneng deh kalau gurunya mencoba mengerti dan memahami culture yang mereka miliki. Ya tidak, ya kan? Jadi seneng kan? Merasa lebih dekat lagi walaupun masih baru itu. Iya, itu yang Bu Ari usahakan selama Bu Ari berada di Korea seperti itu. Jadi Bu Ari tidak mau secara selfish bahwa meskipun Bu Ari adalah duta budaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sana, tapi Bu Ari juga ingin menimbulkan bahwa I also want to know about your culture, kayak gitu ya. Bukan kamu aja deh yang ayo kenal culture-nya Indonesia deh, karena culture Indonesia itu the best, misalkan seperti itu. Gak mau egois seperti itu, jadi saya mau menempatkan bahwa we need each other. Jadi I want you to know about mine, but I also want you to know about I want to know about yours too, seperti itu. Jadi sama-sama saling membutuhkan seperti itu. Kalau seperti itu kan jadinya langsung keterikatannya batin, iya nggak? Iya saling menghubungkan, terkoneksi ya. Bisa mengisi satu sama iya, lain. begitu. Nah Bu Ari, ini ada yang mau bakal diceritain sepertinya tadi yang Bu Ari simpen-simpen nih teman-teman. Boleh diceritain Bu mungkin yang ada di meja ini apa nih Bu? Oke, tadi Mas Nabil udah bilang kan sertifikat. Ya, ini adalah sertifikat yang diberikan oleh APSIU. Oh iya, Bu Ari belum memperkenalkan bahwa IKTE ini, Indonesian Korean Teacher Exchange Program ini penyelenggaranya adalah Setdijen GTK Kemdikbudristek RI. Seperti itu, kemudian bekerjasama dengan Dikmen dan Dikdas seperti itu, Kemdikbud RI. Nah, kita itu penyelenggaranya adalah APSIU. APSIU itu APSIU itu menyelenggarakan Asia Pacific Teacher Exchange Program. Jadi bukan hanya Indonesia aja yang datang ke sana. Jadi dari pusat juga Bu, dari seluruh Asia Tenggara. Iya, Asia Pacific Teacher Exchange Program. Program yang diselenggarakan oleh APSIU itu Asia Pacific Teacher Exchange Program. Jadi yang exchange bukan hanya Indonesia nih. Kemarin kebetulan yang bareng Bu Ari itu adalah Malaysia dan Filipina kayaknya. Berarti nggak hanya Indonesia. Iya, makanya Asia Pacific Teacher Exchange Program. Nah, itu di bawah naungan UNESCO. Nah, semua partisipan itu mendapatkan ini pada akhir kegiatan sebagai bukti bahwa sertifikatnya bahwa kita sudah melaksanakan 3 bulan sebagai teacher exchange di Korea. Kemudian kenapa nih Bu Ari nyimpen kayak gini? Ini adalah hanya sekedar ID card sih sebenarnya. ID card setiap kegiatan yang Bu Ari dapatkan di sana. Cuman ID card ini bukan sembarang ID card yang kita datang kemudian dapat ID card kayak gitu enggak. Iya, jadi ID cardnya kita dapat ID card ini karena usaha keras kita. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang memorable banget buat Bu Ari. Dibuat self reward sendiri. Iya, self reward. Berarti Bu Ari kalau lihat ini, oh Bu Ari pernah mengikuti seperti ini. Yang atas ini, yang ada Ari Laksmi Dewi ini pendapatnya dari Gugum High School sebagai tanda pengenal. Ini waktu local adjustment. Local adjustment itu adalah perkenalan awal supaya kita nggak kaget sebelum kita bekerja di Korea. Ini local adjustment di Korea. Kemudian yang ini dengan kegiatan menjadi teacher exchange, Bu Ari juga ikut seminar internasional mengenai GCET, Global Citizenship Education, di mana ini akan sangat berguna bagi Bu Ari sebagai guru untuk menciptakan generasi-generasi bangsa pada kalian. Jadi Bu Ari ikut seminar internasional mengenai GCE di GCET nanti kita akan bahas. Kalian bisa belajar lebih dalam mengenai GCET seperti itu. Teman-teman. Dan kemudian itu SAM Conference ketika terakhir penutupan di situ. Wow. Dan ini adalah souvenir aja sih. Tapi Bu Ari nggak mau pakai pulpennya, nggak mau pakai bukunya, mau disimpan sebagai artefak seperti itu ya. Ya kenang-kenangan dari sana bukan untuk mungkin ke sana lagi. Oke. Teman-teman, jadi banyak banget dan Bu Ari nggak hanya cuman di sana menjadi guru ya Bu, juga ikut seminar, kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah ya Bu. Iya betul, ikut kegiatan di luar sekolah. Yang jelas juga explore Korea. Bonusnya dong, nggak mungkin kan hanya mengajar terus. Mungkin kalau yang ikut IG-nya Bu Ari kok jalan-jalan aja sih, ada ke pakai hanbok, kemudian ada pakai ke inilah, ke itu, lihat folk village. Sebenarnya kerja atau main-main? Kerja, ngajar. Tapi kita punya weekend juga kan, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita mulai ada. 5 hari kerja ya? Iya 5 hari kayak kalian kayak gitu. Terus, Sabtu Minggu itu kita explore. Nah, kepala sekolahnya, guru-guru juga menginginkan kita untuk explore Korea supaya kita
mengenal lebih dalam nih ada apa sih di Korea seperti itu, apa sih perbedaannya dengan Indonesia seperti itu. Jadi waktu di sana kita eksplorasi tempat-tempat yang memang famous. Kalau Bu Ari memang penggemar drama Saeguk ya, drama bersejarah Korea gitu, jadi pengen menuju ke tempat-tempat yang memang historical places kayak gitu kan. Ada apa sih di situ, kalau tempat kita kayak apa, di sana kayak apa, itu Bu Ari senang banget. Maka kita explore, tapi nggak sekedar explore-nya sambil belajar kayak gitu. Iya. Karena kalau ke Korea nggak lengkap ya Bu, kalau nggak sama drakor-drakor. Ini loh yang perlu Bu Ari sampaikan ke anak-anak. Sebenarnya itu berawal dari kecintaan Bu Ari nonton drakor nih ya, kemudian agak sedikit addicted ya. Kemudian memang suka, karena suka, tapi Bu Ari membalutnya ketika suka sesuatu hal, ambil satu hal yang positifnya. Misalkan kalian nge-game ya, kalau nge-game suka settingnya jangan bahasa Indonesia, settingnya bahasa Inggris ya kan, supaya ada improvement. Jadi kita nge-game sambil belajar. Sama ketika Bu Ari drakor, Bu Ari belajar bahasanya, kemudian Bu Ari belajar masakannya, belajar culture-nya kayak gitu. Karena kecintaannya nonton drakor, jadi tumbuh keinginan, pingin banget bisa ke Korea, tapi kan mahal. Dalam hati kita berdoa, kemudian kita mengusahakan. Ketika ada kesempatan kita berusaha, terus berdoa. Karena ada usaha, ada hasrat yang besar, keinginan yang besar, usaha yang besar, doa yang besar, alhamdulillah diberi kemudian sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa pergi ke Korea juga kan. Mimpinya terwujud nih, mimpinya mimpi yang sama ini yang merasa mustahil ya Bu. Nah berarti buat teman-teman nih yang mungkin sama kayak Bu Ari, suka drama Korea, bisa nih dicontoh dari Bu Ari buat semangat buat mencari usaha, semangat belajar, mungkin ya bisa sama Bu Ari seperti itu, atau mungkin bisa lebih dari Korea mungkin Bu, makanya bisa ke US ataupun ke negeri-negeri yang lainnya, sesuai dengan impiannya lah. Nggak harus cinta drama Korea. Mereka kan kamu suka drama Cina atau kamu penggemar anime, ya kan nggak apa-apa. Everybody has their own passion. Kalau kalian mencintai seutuhnya, diambil positifnya, kemudian kita belajar lebih banyak tentang hal-hal yang kita cintai, itu akan bermanfaat sekali. Tapi harus diiringi dengan usaha dong, nggak hanya cinta-cinta doang, tapi tidak ada struggle untuk reach that goal, reach that dream, ya sia-sia. Berusaha, mimpi yang besar, berusaha dan berdoa, itu nanti akan membawa kalian menuju ke sukses yang luar biasa. Nah teman-teman, jadi jangan disia-siain kalau teman-teman mungkin suka atau bahkan punya bakat dan hobi yang pas buat cocok, yang ya buat mengisi kalau teman-teman pingin ke apa yang teman-teman impikan. Iya, betul sekali. Bu Ari, kalau di sana kira-kira kesehariannya apa nih? Kan tadi kan bilang selain ngajar di sekolah kan ada keseharian yang setiap weekend itu Bu Ari jalan-jalan. Nah, itu apa aja Bu keseharian Bu Ari? Oke. Ketika sampai di Korea, Bu Ari memang ditempatkan di namanya Gugem High School. Gugem High School, semua orang kalau Bu Ari bilang seperti kaget. Kalau orang Korea sendiri akan kaget karena letak Gugem High School itu dari daratan Korea harus menyeberang ke sebuah pulau yang namanya Wando ya, pulau island Wando seperti itu. Terus nyeberang lagi ke pulau lagi yang namanya Gugem. Jadi dari nama pulaunya. Jadi itu adalah Wando. Jadi Gugem High School itu terletak di Gugem, Wando. Kemudian provinsinya adalah Jeollanam-do. Jeollanam-do itu adalah provinsi paling selatan Korea Selatan. Jadi ada wilayah Indonesia yang jamnya sama dengan Korea. Bu Ari punya teman di wilayah mana itu ya. Jadi kalau kita ngobrol, satu temannya Bu Ari di Surabaya. Jadi kalau Bu Ari ngobrol bertiga itu, yang satunya itu sama jamnya dengan Korea, sama persis dengan jamnya Bu Ari. Ya kalau di Indonesia 2 jam lebih awal Korea itu. Jadi 2 jam lebih awal. Tapi kalau sama temannya Bu Ari lupa temannya di mana, itu sama jamnya dengan wilayah Indonesia yang ini, yang temannya Bu Ari tinggal di situ sama. Jadi jadi agak sedikit lebih panas karena lebih dekat ke ekuator, kemudian lebih panas, jadi saljunya pun juga tidak begitu banyak, dinginnya tidak sedingin Seoul, kota besar yang di sebelah utara ya, sebelah utara. Iya, kota utamanya itu agak lebih panas, jadi tidak terlalu dingin banget seperti itu. Nah, kesehariannya Bu Ari di sana tinggalnya di sebuah di dormitory. Nanti lihat deh habis ini dormitory ya. Teman-teman bisa lihat loh aktivitas Bu Ari selama di Korea tadi di Instagramnya Bu Ari di Ari Laksmi. Laksmita Dewa. Ya, enggak pakai Ari, Laksmita Dewa. Oke, di Laksmita Dewa. Nah, aku juga sering nih teman-teman ngepoin Instagramnya Bu Ari nih, kesehariannya yang up to date banget ya Bu nih. Setiap hari selalu dengan aktivitas dan semangat yang berbeda. Iya.
Kalau hari-hari biasa paling ya pulang ke rumah kerja, pulang ke rumah udah istirahat, mengembangkan media pembelajaran yang akan dipakai buat besoknya. Tapi mulai Jumat kita udah arrange apa deh kalau gitu. Biasanya pagi kita lari pagi, ada di middle school, itu lapangannya kan bagus deket dengan dormitory. Paling lari pagi di situ kadang-kadang udah jalan pagi pulang, masak buat makan. Habis itu kita jalan-jalan ke Wando atau kita beli kebutuhan pokoknya ke mart yang ada di situ. Karena kita ada di Gugem, pulau yang agak jauh, meskipun martnya sama, seperti misalkan Superindonya sama, itu harganya beda. Jadi Bu Ari harus, mending kita pergi ke itu aja deh, ke Wando aja, ke island yang sebelahnya itu. Toh bisnya juga gratis, jadi kita nggak bayar. Public transportation-nya dari Bu Ari ke Wando itu gratis, jadi kita naik bis aja gratis, nggak bayar sampai ke Wando. Kita belanja di situ, belanja pernak-pernik, kemudian belanja makanan-makanan yang kita pakai seminggu karena mereka lebih murah seperti itu. Berarti itu lumayan jauh dong Bu. Kan katanya harus pindah pulau berarti kan? Iya. Cuman kan pakai jembatan. Oh, jadi iya, jembatan. tetap pakai mobil sama, cuman ada jembatan. Kayak kalau kita punya apa? Ya, Suramadu. Iya, Surabaya. Surabaya. Ya kan nggak terlalu jauh toh. Itu seperti itu ya, Pak. Dari Gugem ke Wando 20 menit. Ya Bu Ari belanja-belanja di situ. Kemudian eksplor tempat-tempat kayak di Wando sendiri juga ada kayak Wando Tower. Paling ke tempat-tempat yang deket-deket tapi menarik. Terus lihat kehidupan nelayan di sana kayak apa, pasar Iya, ikan pinggir laut kayak ya, Bu, apa. itu, Bu. Iya, jadinya pokoknya kita tinggal di situ, kita mengenal lebih dalam dulu dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Ya itu sih. Soalnya rasanya kan berbeda ya Bu, karena lingkungan yang berbeda, baru, dan untungnya di sana berarti musimnya itu bukan musim ya berarti Bu, ke suhunya berarti di sana normal ya Bu, paling nggak kan nggak terlalu jauh lah kalau kata Bu Ari dari Indonesia. Iya, gini, Bu Ari datang kan musim summer nih, masih summer, akhir summer, Agustus akhir, masih summer, masih panas nih, masih ke 20 berapa kayak gitu, 27 ya, standar kayak Indonesia juga kayak gitu. Terus habis itu masuk musim gugur. Nah ini udah mulai berbeda. Ketika musim gugur around 18 derajat. Itu dingin Bu, Kemudian musim dingin. gugur, Bu. Kalau Mas Nabil ke mana? Pagilaran. Pagilaran, kemudian agak lebih tinggi lagi harusnya ke Dieng. Nah itu seputar itu, suhunya 18, 16. Nah ketika ke November itu sudah mau masuk ke akhir autumn, akhir fall, itu berarti masuk ke winter toh. Nah itu sudah mulai nih 8 derajat, 6 derajat, 3 derajat, 0 derajat, minus 1 pernah. Tapi itu waktu di Seoulnya, tapi kalau di Gogemnya 8, 6 seperti itu. Kalau malam hari 3 derajat seperti itu. Waduh, kita yang di sini ngerasain 15 sampai 20 aja sudah. Oh, yang itu ya, dingin banget. Dingin. Ke Dieng itu ngerasanya udah cukup sangat dingin banget. Lagi iya. kalau ngerasain sampai 5 ya Bu. Bu Ari kalau gitu pernah ngerasain sakit dong Bu, karena perbedaan musim kan? Kalau sakit nggak ya? Alhamdulillah sih kebetulan enggak. Cuman sakitnya enggak sakit karena kita mungkin karena bahagia, karena kita enjoy, jadi enggak sakit. Jadi paling kita adaptasi, kita udah dikasih tahu bahwa nanti ada fase musim dingin berarti dingin. Jadi kita sudah prepare, ada jaket dan segala macam. Cuman memang menggigil, tangannya nggak bisa buat mencet HP kayak gitu. Jadinya itu kebetulan kamarnya kan juga ada heaternya, jadi lantainya dibikin hangat seperti itu. Hal-hal yang baru Bu Ari ketemu di sana, kita kan nggak ketemu yang kayak gitu ya. Kalau di sini pakai heater ya panasan ya gitu. betul. Nanti kita sumu kalau seperti itu. Ya pendingin ruangan biasa. Iya. Dan waktu Bu Ari mengajar nih kan pastinya pembelajarannya berbeda, dan di sana ada berapa mata pelajaran Bu di sana? Sementara di Indonesia kan cukup banyak ya Bu perhitungnya. Bentar ya, Bu Ari hitung dulu ya. Kita belajar bersama. Kayaknya 8. Kita coba yang pertama adalah pastinya matematika. Iya, Oke, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Salah. Bahasa Korea. Iya. Sorry. Matematika. Masuk ke sains dulu aja ya. Matematika, science. Oh, digabung itu Bu? Enggak, matematika sendiri, kemudian ada science. Sainsnya berarti general ya, science kayak gitu aja. Kemudian bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa asingnya ada Chinese, kemudian ada social study, kayak IPS ya berarti kalau misalnya. Iya. Kemudian physical exercise, terus karir, berarti ada 8 doang. Waduh, ada karir tuh Bu. Karir itu kayak bimbingan karir dong, BK. Oh iya. Iya, hampir seperti itu. Jadi yang mengarahkan nanti kalau kalian pengen jadi profesi seperti apa, kayak gitu. Jadi ada hanya 8. Kemudian 1 jamnya, 1 harinya ada
7 kelas. 7 kelas ya, 7 kelas. 7 kelas itu 7 kelas yang waktunya kalian belajar itu ada 7 kelas waktunya kalian belajar. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 kayak gitu. Tapi mereka kegiatan diawali dari Senin sampai Kamis 8.20 pagi, mereka sudah perwalian sampai 9:50. Ya, perwalian itu berarti kumpul dengan wali kelas, komunikasi, ada apa yang kurang. Nah, kelas pertama dimulai jam 9. 1 jamnya untuk SMA 50 menit. Nah, setiap kelas yang 7 ini ada 10 menit break untuk istirahat. Selalu ada 10 menit break untuk istirahat. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jeda antar kelas itu 10 menit. Nah, jam keempat ke jam kelima itu ada makan siang, lunch together itu di kafetaria. Kafetarianya bersih, ada nutritionistnya, gratis, makanannya bergizi dan makanannya yang kamu pasti nggak bisa ngabisin. Kamu nggak bisa ngabisin soalnya porsinya besar, banyak, dan dari makanan berat sama penutupnya sama minumnya ada semua di situ. 1 jam, habis 1 jam, mulai lagi jam ke-5, jam ke-6, jam ke-7. Habis itu habis jam ke-7, 50 menit lagi ada cleaning time. Cleaning time tahu nggak? Kebersihan ya. Kebersihan. Ya. Cleaning time sekolahannya hampir tidak, boleh bilang tidak ada petugas kebersihan. Jadi cleaning time itu seluruh anak itu melakukan kebersihan seluruh bangunan dan ruangan di kelas, termasuk ada ruangan, ya semua ruangannya ada di situ dibersihkan oleh anak-anak, jadi dibagi. Kamu tugasnya ini ada yang juga di kelas. Tahu nggak, anak laki-laki pun di sana kalau waktunya cleaning time, ya mereka pegang sapu, angkatin sampah-sampah semua di bawah. 50 menit dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 50 menit. Setelah cleaning time selesai, 50 menit break 10 menit kan. Habis itu ada after school time. After school berarti itu jam 5 ya. Jam 5 mulai after school time. After school itu adalah kegiatan nambah passion pelajaran apa yang kalian suka. Misalkan ada yang, saya maunya ke history, saya maunya ke English, 50 menit, mereka akan gabung ke klub-klub itu. Udah, setelah after school time, itu selesai jam 6. Jam 6 kurang 10, anak-anak dinner di kafetaria lagi. Habis dinner, masuk ke study time. Dinnernya 1 jam. Study time, tahu nggak study time? Waktunya belajar mandiri. Jadi di sekolahan. Jadi ada ruangan, di khusus ada 3 ruangan, kelas 10, 11, 12, mereka punya meja sendiri-sendiri untuk mereka belajar di situ. Sampai setengah 10 malam. Waduh. Dijaga sama Bapak Ibu guru secara bergiliran untuk memastikan bahwa anak-anak memang belajar. Nah, kemudian baru mereka selesai setengah 10, ada yang dijemput orang tuanya, ada yang tinggal di dormitori. Nah, kenapa sih ada study time? Kenapa sih kok capek banget ya? Ya sampai dari pagi ya, walaupun berangkat jam 9. berangkatnya jam 9 ya. Tapi ini loh, jam sampai setengah 10 ya. Iya. Malam ketemu pagi iya, kayak gitu. Nah, memang kalian makanya harus bersyukur kalian masih punya kesempatan untuk ekstrakurikuler dan segala macam untuk mengeksplorasi diri, masih asik-asikan. Makanya kalau disuruh les sama orang tuanya jangan komplain ya, karena effortnya dari teman-teman di negara lain mereka besar sekali. Kenapa? Karena anak SMA itu mereka mindsetnya adalah saya harus mendapatkan perguruan tinggi yang baik. Jadi mereka lebih mau kuliah kan, iya. Jadi seperti itu. Meskipun ya memang sebenarnya butuh, tapi kita harus appreciate pilihan dari mereka, pilihan mereka untuk kita memang harus fokus untuk mendapatkan universitas terbaik. Jadi kita tidak ada judgement yang kita lebih baik. Oh, capek banget, kita kan asik sana, kamu nggak asik. Nggak bisa seperti itu karena preferensinya masing-masing kayak gitu ya. Kita untuk SMA di Korea mereka lebih fokus ke, kalau SMK ke dunia kerja, kalau SMA memang kita harus mencari universitas yang bagus. Makanya mereka benar-benar nge-push banget untuk belajar. Makanya itu dari belajarnya seperti itu. Berarti emang sebenarnya ya memang keinginan dari muridnya sendiri ya Bu? Iya, sama-sama sistemnya di Korea memang seperti itu kan. Jadi ya mengikuti. Kalau kita kan masih ada hal-hal yang lain yang kita butuh untuk lakukan seperti itu. Ya, jadi seperti kembali ke buat tuntutan ke kitanya buat lebih mengejar apa yang kita mau. Iya, betul sekali. Ya, jadi kayak tertanam sebuah mindset gitu. Iya, mindset sendiri nggak bisa dibilang kamu lebih bagus, kamu nggak bagus, nggak bisa dibilang seperti itu karena kita punya prioritas sendiri-sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah saling melengkapi. Mungkin Bu Ari akan bawa suatu hal yang baik dari sana mengenai semangat anak-anak ketika belajar, atau dari kebersihan nih. Oh ternyata tanpa ada petugas kebersihan mereka juga punya tanggung jawab untuk membersihkan semuanya. Itu bisa dibawa, iya kan. Terus iya, kemudian dan tidak ada anak yang ketika cleaning time mereka
Enggak, Santai-santai gitu ya, Bu? enggak ada. Jadi semua bekerja karena mereka displitting ke semua bangunannya di situ, mereka displitting untuk bekerja bersama-sama. Dioptimalin berarti ya Bu, bener-bener Iya. setiap waktunya ya. Iya, dan itu cleaning time itu berlaku dari SD, SMP, SMA. Oh, berarti Di udah dari semua. kecil ya Bu. Iya, Masa dari yang SMA udah pada semangat ya Bu. iya. ya? Sebenarnya kan biasa mungkin. Iya, sebenarnya kan Mas Nabil juga ada piket kan Iya, sebenarnya, ada. Setiap tapi pulang sekolah enggak maksudnya masih belum teroptimalkan seperti itu Ya, belum kan. secara sempurna yang menyeluruh merata, mungkin Iya. setiap muridnya ada yang Iya. piket, ada yang enggak. Kesadaran dan tanggung jawab. Itu yang buat PR buat kita semua, iya kan. Lalu misalkan praktik baiknya kalau habis lunch atau habis dinner, anak-anak itu pasti apa? Semuanya, Diberesin guru dan sih. anak-anak. Bukan diberesin karena di sana sudah ada yang nyuciin, tinggal makan masukin. Apa yang mereka lakukan adalah sikat gigi. Waduh, bersih-bersihnya juga dijaga ya. Iya, teman-teman, mereka berarti. pasti habis itu mereka sikat gigi. Karena setelah sikat gigi mereka akan merasa fresh untuk masuk ke jam berikutnya. Jadi kan saya habis makan nih pasti bersihkan, makan daging, makan apa, kita butuh untuk membersihkan. baru kotor gitu ya. Kita kalau ketika sudah sikat gigi pastinya jadi akan lebih segar karena sudah menyentuh air, membersihkan diri. Nah, mereka pasti. Jadi habis mereka after lunch, kadang-kadang mereka jalan dulu selama 30 menit, jalan-jalan aja untuk menurunkan santai, Bu, apa namanya? Ya makanannya biar turun ke- Ya, habis itu mereka sikat gigi, kemudian istirahat sebentar. Ada yang ngeband, ada yang main pingpong, ada yang mana. Pokoknya 1 jam itu dimanfaatkan sebaik-baiknya mereka asik-asikan, tapi tidak lupa sikat gigi. Semua guru, kepala sekolah, murid semua sikat gigi. Habis itu selesai, masuklah jam ke berikutnya. Jadi benar-benar kayak kewajiban ya Bu, seperti itu. Sudah terbentuk seperti itu.